Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mauliana dengan NIM 2711863 dari kelas 5D Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai osmosis pada wortel. Nah, saya melakukan percobaan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Suraida MSI. Sebelum saya melakukan percobaan, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan osmosis itu. Nah, jadi teman-teman, osmosis itu adalah suatu pergerakan partikel dari larutan hipotonis atau larutan yang lebih encer ke larutan hipertonis atau larutan yang lebih pekat melalui tindih semi permeabel. Nah, jadi untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini saya punya penggaris. Saya menggunakan penggaris ini untuk mengukur ukuran awal wortel dan ukuran setelah nanti kita masukkan ke dalam gelas ini. Yang kedua yaitu wortel, yang ketiga pisau, yang keempat garam, yang kelima itu talenan, yang keenam itu air, yang ketujuh yaitu gelas bening ya, supaya kita bisa melihat isi wortel yang ada di dalam gelas nanti. Langkah pertama, di sini saya akan memotong wortel menjadi 3 bagian dengan ukuran 5 cm. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian untuk kita masukkan ke dalam gelas. Nah, selanjutnya kita masukkan garam ke gelas. Yang gelas ini kita masukkan 1 sendok saja. Gelas yang ketiga kita masukkan 2 sendok garam. Kemudian kita masukkan air ke masing-masing gelas. Kita aduk sampai merata. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan wortel yang telah saya potong tadi menjadi 3 bagian ke masing-masing gelas yang sudah diberi air. Nah, ini gelas yang ini hanya saya berikan air saja tanpa garam. Untuk gelas yang kedua, ini saya berikan air dan 1 sendok garam. Untuk gelas yang ketiga, ini saya berikan air dan juga saya berikan 2 sendok garam. Nah, setelah ini kita tunggu selama 30 menit, kurang lebih 30 menit ya, untuk melihat perubahan dari wortel yang telah kita potong-potong, kita letakkan ke masing-masing gelas tersebut. Ini gelas tanpa garam. Gelas kedua ini air yang saya berikan 1 sendok garam. Gelas ketiga air yang saya berikan dengan 2 sendok garam. Kita tunggu selama 30 menit ya teman-teman. Nah, ini sudah kita diamkan selama 30 detik ya teman-teman. Mari kita lihat
apa yang terjadi setelah kita diamkan selama 30 menit di dalam gelas yang berisikan air plus garam atau hanya air saja. Yang pertama kita lihat dari yang sudah kita berikan garam. Selanjutnya kita ukur menggunakan penggaris. Nah, jadi teman-teman, kedua potongan wortel yang telah dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air dan juga garam ini mengalami perubahan. Yang pertama, dia mengalami penyusutan. Ukurannya menjadi lebih pendek, yaitu menjadi 4 cm. Nah, dan juga dia menjadi lebih elastis, teman-teman. Nih, lebih elastis ya. Tuh. Nah, sedangkan wortel yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air saja tanpa garam, dia menjadi lebih keras dan mengalami perubahan ukuran. Nih, menjadi 6 cm, teman-teman. Nah, mengapa demikian? Karena larutan garam itu lebih padat daripada cairan yang ada di dalam wortel ini, teman-teman. Akibatnya air berpindah dari dalam keluar sel yang mengakibatkan wortel ini menjadi lebih elastis dan ukurannya menjadi berkurang. Nah, sedangkan pada wortel yang tidak kita berikan garam, mengapa dia mengalami pertambahan volume? Karena air tawar ini lebih encer daripada sel cairan yang ada di dalam wortel. Nah, maka dari itu akibatnya air berpindah dari luar ke dalam sel sehingga mengakibatkan si wortel ini mengalami perubahan seperti pertambahan volume, dan di sini dia lebih keras daripada sebelumnya, teman-teman. Nih, keras sekali. Beda dengan wortel yang diberikan garam, dia menjadi lebih elastis dan juga ukurannya menjadi lebih pendek. Yang tadinya dari 5 cm menjadi 4 cm. Sedangkan wortel yang ini tadi yang hanya diberikan air saja tanpa garam, itu dia mengalami pertambahan ukuran dan bervolume. Ukurannya menjadi 6 cm, teman-teman, dan juga ini lebih keras daripada sebelumnya. Baiklah, sampai sini saja percobaan yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.